Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saul Tumbur, saya dari Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi kelompok. Selamat mendengar. Topik pembahasannya adalah yang pertama pengertian komunikasi kelompok, yang kedua fungsi kelompok, yang ketiga tipe kelompok, yang keempat komunikasi kelompok yang efektif, yang kelima struktur kelompok, yang keenam budaya kelompok, yang ketujuh dinamika kelompok, yang ke-8 konflik kelompok, yang ke-9 proses penyelesaian masalah, yang ke-10 peran dan tanggung jawab dalam komunikasi kelompok, yang ke-11 pengembangan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok pada intinya merupakan interaksi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja suatu untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam proses tersebut melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Macam-macam komunikasi kelompok terbagi atas kelompok kecil dan kelompok besar. Bisa kita tengok melalui gambar tersebut. Fungsi kelompok terbagi atas yang pertama hubungan sosial, yang kedua persuasif, yang ketiga pendidikan, yang keempat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Tipe kelompok terbagi atas yang pertama kelompok primer dan sekunder, yang kedua kelompok formal dan informal, yang ketiga kelompok in-group dan out-group. Komunikasi kelompok yang efektif terbagi atas 3 faktor. Yang pertama faktor penunjang, yang kedua komunikasi verbal yang efektif, yang ketiga kohesi kelompok. Struktur kelompok terdapat 3 komunikasi struktur kelompok, yaitu besarnya kelompok, yang kedua jaringan-jaringan, yang ketiga kepemimpinan. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah pola-pola dari interaksi manusia dalam kelompok. Budaya kelompok. Budaya kelompok merupakan budaya yang ada dalam kelompok tersebut. Ketika jaringan berkembang, berbagai jenis simbol, aturan, dan hukum muncul dan menjadi standar. Melalui proses komunikasi terciptalah budaya kelompok. Dinamika kelompok terbagi atas yang pertama sejarah dinamika kelompok, status dinamika kelompok, definisi dinamika kelompok, dan yang terakhir manfaat dinamika kelompok. Sejarah dinamika kelompok. Yang pertama zaman Yunani, yang kedua zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa, yang ketiga zaman gerakan massa, yang keempat zaman psikologis sosial, dan yang terakhir zaman dinamika kelompok. Status dinamika kelompok. Yang pertama cabang sosiologi, yang kedua cabang psikologi, yang ketiga cabang psikologi sosial, yang keempat badan bidang eksperimen. Definisi dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah studi ilmiah tentang perilaku dalam kelompok untuk pengembangan pengetahuan tentang hakikat kelompok, pengembangan kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan kelompok dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar. Manfaat dinamika kelompok. Yang pertama, manfaat bagi perorangan, yang kedua, manfaat bagi kelompok, yang ketiga, manfaat bagi organisasi,
Yang keempat, manfaat bagi pemimpin. Masalah kelompok. Faktor-faktor dalam konflik kelompok. Yang pertama, perbedaan-perbedaan keinginan, nilai, dan tujuan. Yang kedua, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Yang ketiga, adanya keterbatasan akan sumber tertentu seperti kekuasaan, kedudukan, waktu, popularitas, dan uang. Yang keempat, persaingan atau rival. Gaya konflik. Ketegasan sampai perilaku ditujukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Kompetitif, kompromi, menghindar, kolaboratif, akomodatif, kesediaan bekerja sama sampai perilaku dimaksudkan untuk memenuhi kehidupan orang lain, keprihatinan orang lain. Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, kenali dan jelaskan masalahnya. Yang kedua, menumbuhkan gagasan. Yang ketiga, pemilihan gagasan yang paling bermanfaat. Yang keempat, membuat keputusan. Peran dan tanggung jawab kelompok. Yang pertama, kelompok informal kecil. Peran dan tanggung jawab anggota berkembang terutama sebagai hasil dari kesepakatan informal dan sering tidak diverbalkan. Yang kedua, kelompok yang lebih besar dan lebih formal. Peran individu dan tanggung jawabnya dapat dibuat secara eksplisit. Bene and Sid menguraikan 3 jenis peran yang berkembang, yaitu perannya yang terkait dengan penyelesaian tugas, peran yang terkait untuk membangun dan mendukung kelompok, yang terakhir peran-peran individualistis. Pengembangan kelompok. Studi tentang pengembangan kelompok yang berorientasi tugas menunjukkan bahwa mereka bergerak melalui tahap pengembangan. Yang pertama tahap orientasi, yang kedua tahap konflik, yang ketiga tahap kemunculan, yang keempat tahap penguatan. Hoover, tahun 1974, mengemukakan bahwa ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan partisipasi kelompok. Yang pertama, tahap legitimasi atau tahap pengesahan. Yang kedua, tahap inisiasi atau tahap pendahuluan. Yang ketiga, tahap implementasi atau tahap pelaksanaan. Terima kasih atas waktu teman-teman sekalian. Saya telah selesai melaksanakan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.